Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Sore hari ini kita akan mereview satu buah produk terbaru dari GSN ini. Satu-satunya sayangnya ini. Biasanya yang model sarung-sarung ini banyak di kubu GSN, banyak sekali yang model sarung-sarung. Nah ini satu-satunya yang menjadi pembeda adalah modelnya model golok. Perhatikan, sarungnya tebal, bedanya rapi, model selobokan lengkap cantolan ikat pinggang. Kalau yang kemarin-kemarin spring steel itu model pisau ya, kali ini model golok. Model golok di sarung kulit. Satin polis serat bajanya cakep banget ini, bener-bener indah, kelihatan serat-seratnya. Materialnya spring steel, prosesnya tanpa mesin atau stop removal, finishingnya satin polis serat baja, bener-bener nampak indah, serat-seratnya ditampakkan. Untuk handlenya mangga, ini kayu mangga hutan, di aksesoris gini. Satin serat baja ya, untuk dorong murni oke, tarik murni oke, dorong tarik juga oke. Skill, intinya itu skill untuk ukuran, bentuk atau model atau material insya Allah tidak terlalu berpengaruh. Semakin bagus kualitasnya ya semakin terus banget ketika skill sudah terlatih gitu ya. Spring steel. Untuk panjang bilahnya 30,5, panjang bilah 30,5, terlebarnya 3 cm, 3 cm lempeng ini, dan ketebalannya 4 mili, 4 mili lempeng, set sampai sini. Stok removal, rapi banget, rapi tentunya. Nah ini satu layer atau satu lembar, set ya. Tisu kalau diambil itu kan satu lembarnya isinya 2, jadi satu lembar tipis rangkap 2. Yang sulit itu ketika satu lembar isi 2. Ini kan tadi 2 gini ya, tapi karena sudah lecek jadi terbelah sendiri, kebuka sendiri. Nah kalau ini satu tapi isi 2, satu isi 2. Kalau yang ini satu tipis, apalagi angin susah banget. Tapi kalau tajam ya tajam aja. Ini nggak bisa, anginnya kenceng banget ini guys. Mana ini, kita sikat aja ya, bismillah, set. Nah kalau satu lembar berani-berani saja meskipun anginnya kencang, seperti itu ketajamannya. Jadi kalau skillnya sudah terlatih, insya Allah pakai bilah yang semakin bagus kualitasnya, ukurannya memenuhi standar, ya semakin bagus pula hasil sembelihannya. Tadi mana yang 2? Nah ini 2 lembar ya. Tadi 1 lembar sudah berhasil, sekarang yang isi 2, ini 2 lembar. Isi 2. Posisinya jangan dongak ya. Kalau dongak begini posisinya miring itu gampang. Yang lurus ini, yang susah itu kan lurus sejajar dengan bahu atau dada kita itu susah. Makanya sering saya sampaikan, kalau ada yang susah kenapa harus yang mudah. Subhanallah, subhanallah, anginnya kenceng banget guys. Tapi lihat, kalau tajam ya tajam aja, terbelah, insya Allah seperti ini guys. Nah ini ngebuka kan, nah, ngebuka ini, buka artinya itu sudah terpisah ya. Ini lebih susah lagi, tantangan ditendang angin terus terpisah gini, sudah ngebuka gini. Kalau tajam, bismillah ya tajam aja. Gitu. Nah, mantep lah tentunya, jadi lebih mudah. Ini saya bongkar triknya karena nunggu pesulap merah nggak bongkar trik seperti ini. Orang bilang katanya semakin tipis semakin susah, tapi beda dengan tisu. Kalau tisu itu satu lembar diangkat seret gini, itu 2 lembar. Nah terus dicoba dibuka biar susah,
semakin tipis gini. Kalau tisu gampang gitu. Satu lembar tipis ini malah gampang. Pasti sobeknya halus. Beda dengan 2 layer. Sobeknya pasti halus. Meskipun ditendang angin. Oke, seperti itu. Sensasinya bagaimana di kertas? Kita lihat ketajaman di slice tisu itu di kertas posisinya miring sama miringnya. Terus dipuskat, masuk, terus dibelok-belokkan, ya empuk-empuk aja. Nah, di mata bilahnya ada mikro kotorannya dari kertas, dari tisu. Nah, itu akan mempengaruhi pada sayatan. Kenapa makanya di tisu, di beberapa sayatan lagi di tisu kok nggak bisa? Ya karena ada kotorannya. Maka caranya bagaimana? Dihilangkan dulu mikro kotoran tadi itu dengan cara disetroping supaya lebih tajam dan hilang kotorannya. Tentunya ya lebih tajam karena sudah disetroping ini caranya, sudah semakin tajam. Meskipun spring steel seperti ini ketajamannya, kerapiannya, insya Allah kita percaya diri menyembelihnya juga semakin ajib. Miring, bukan gini tapi miring, itu yang susah kalau disayatkan di kertas begini. Jadi hampir sejajar ini yang susah. Seperti itu. Ini sembelihan ya. Tadi mau sempat saya buat tebas ya sebenarnya. Saya ada rumput-rumput di sini mau saya tebas. Pikir saya multifungsi. Nanti setelah buat tebas kita pertajam, kita honing, kita teskan di tisu. Gitu pikir saya tadi. Konsepnya membuat konten di outdoor gini. Cuman ternyata ketika saya coba, ini slice tisu. Sayang kalau mau ditebaskan. Sayang, buang-buang tenaga membuat merapikan kembali ketajaman seperti ini, sudah sehalus ini. Jadi ya mending seperti ini, bisa langsung dipakai untuk sembelihan baik di RPH maupun di Idul Kurban. Jadi misalkan pakai material apapun, umpamanya spring steel, ukuran berapapun, kalau skillnya sudah terlatih, tata, kalem, tahu ukuran, tahu power, ukuran pengambilan, ukuran bilah, ukuran leher sekian, bilahnya sekian, insya Allah ya itu tadi, dengan bilah apapun pasti bisa gitu. Tapi kalau masih amatiran, nun sewu, mohon maaf, ya harus terus belajar. Karena meskipun amatiran, kadang-kadang ini pakai bilah mahal pun kadang-kadang belum pas, terlalu kosro, terlalu keras, ngoyo, padahal bilahnya mahal, tajamnya luar biasa, tapi ngoyo, sudah putus dimentokkan sampai leher. Nah, itu mengakibatkan satu kali sembelihan saja terjadi tumpul, tidak chipping, tidak rolling, tapi berkurang ketajamannya. Nah, disitulah maka faktor-faktor penyebab terjadinya sembelihan kurang ihsan di beberapa sembelihan terakhir banyak, seperti misalkan tidak dihoning, tidak disetroping, seringnya berbenturan dengan tulang dan lain sebagainya. Oke, seperti itu mungkin celoteh ngelanturnya. Terima kasih sudah mengikuti kami. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran walafuminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.